Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Anggriani Husain SEMM sebagai dosen manajemen di Universitas Iksan Gorontalo. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS materi, dan 1 SKS problem solving. Berdasarkan dari case studi yang diambil pada mata kuliah ini, dan disampaikan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara offline dan online. Deskripsi mata kuliah ini yaitu memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai wawasan studi kelayakan bisnis dan berbagai macam aspek di dalamnya, baik aspek pasar, pemasaran, aspek teknik, teknologi, aspek manajemen, sumber daya manusia, dan keuangan, serta aspek-aspek lainnya. Mahasiswa juga diharapkan untuk mampu menjelaskan tentang wawasan studi kelayakan bisnis dan mampu melakukan kajian empirik dan permodelan dengan menggunakan metode ilmiah pada berbagai tipe organisasi berdasarkan fungsi organisasi. Selanjutnya CPL pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial terhadap lingkungan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Dalam mata kuliah ini saya memilih pokok pembahasan yang menarik karena tidak hanya mempersiapkan teori yang sudah ada sejak lama, tapi juga memadukan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri saat ini. Dalam mata kuliah ini, saya memilih pokok pembahasan yang menarik, memperhatikan teori yang sudah ada, tapi juga memadukan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri saat ini. Di mana materi pokok terdapat wawasan studi kelayakan bisnis, aspek pasar, pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek finansial, aspek ekonomi, sosial, dan politik, aspek lingkungan industri, dan aspek lingkungan hidup. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini ada beberapa, yaitu ada Umar, Studi Kelayakan Bisnis, dalam judul Teknik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis Secara Komprehensif, penerbit Gramedia Pustaka Utama, dan Jumingan 2009, Studi Kelayakan Bisnis tentang Teori dan Pembuatan Proposal Kelayakan, penerbit Bumi Aksara, dan buku Sunyoto, Studi Kelayakan Bisnis, Bagaimana Menakar Layak atau Tidaknya Suatu Bisnis Dijalankan. Referensi ini juga dapat diakses oleh mahasiswa dari Universitas Iksan Gorontalo dan beberapa mahasiswa dari universitas lainnya. Aspek penilaian dalam mata kuliah ini ada 5, yaitu kehadiran 15%, tugas individu 10%, tugas kelompok 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 40%. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya semua handphone atau gadget yang ada di atas meja boleh disimpan terlebih dahulu supaya kita dapat fokus untuk menerima materi mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis untuk pokok pembahasan aspek keuangan dalam Studi Kelayakan Bisnis. Sebelumnya sudah pernah ada yang mengetahui apa itu Studi Kelayakan Bisnis? Belum ya? Oke, baik. Sedikit saya jelaskan bahwa
Aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis ini bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan yang akan digunakan untuk memulai suatu perjalanan bisnis. Ada yang sudah punya bisnis di sini? Entah itu bisnis startup atau baru memulai, atau sudah bisnis yang bonafit. Ada yang sudah punya? Belum. Oke, jadi alangkah baiknya sebelum memulai perjalanan bisnis kita harus mengetahui apa dan berapa modal yang akan kita butuhkan dan modal yang akan kita sediakan. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah rencana bisnis kita ini bisa dimulai dengan modal ataupun pendanaan dari pribadi ataupun pendanaan dari pihak-pihak yang lain. Nah, keuangan merupakan salah satu fungsi bisnis yang bertujuan untuk membuat keputusan-keputusan investasi ataupun pendanaan investasi ya. Jadi ini sekaligus informasi juga buat anak-anak yang mau memulai bisnis. Jadi di sini ada kebutuhan dana, ada hutang jangka panjang dan pembelanjaan hutang. Nah, dalam pendanaan aspek keuangan di studi kelayakan bisnis itu, kebutuhan dananya itu bisa dari dana pribadi ataupun hutang bank. Nah, jadi kalau misalnya kita mau memulai bisnis, kita bisa dari modal perseorangan. Modal perseorangan itu dari modal pribadi ya. Tapi harus disesuaikan dulu dengan bisnis yang akan kita mulai. Misalnya kalau toko kelontong. Toko kelontong biasanya membutuhkan modal yang kecil atau yang besar? Tergantung dari berapa banyak sembako yang disediakan di toko kelontong itu ya. Jadi kalau misalnya ada beras, ada telur, ada minyak yang membutuhkan biaya-biaya besar, berarti kita membutuhkan permodalan yang besar juga. Pendanaannya itu bisa dari bank ya, misalnya kalau bank bisa juga dari leasing, jaminannya itu bisa, agunannya bisa dari BPKB atau dari sertifikat tanah, bisa sertifikat bangunan. Nah, kalau hutang jangka panjang ya itu tadi. Jadi di bank itu biasa memberikan permodalan dengan plafon yang rendah tapi jangka panjangnya jangkanya sangat lama. Bisa sampai 12 dan 24 bulan. Kemudian pembelanjaan hutang. Nah, jadi barang-barang yang disediakan untuk membangun toko kelontong itu biasanya di pembelanjaan hutang itu ada supplier-supplier ataupun distributor yang menitipkan barang-barangnya. Jadi kita sebagai pebisnis pemula itu tidak membutuhkan atau tidak perlu membayar secara cash, tapi membayar secara kredit ataupun kalau bahasa sehari-harinya cash tunda seperti itu. Jadi misalnya kayak shampoo, sabun dan bahan-bahan lainnya itu kita tidak perlu beli lagi, tapi supplier yang menitipkan langsung di toko kita. Jadi kita mempunyai profit yang modal yang tidak besar karena sudah ada kerjasama dengan supplier itu tadi. Next. Nah, aspek keuangan meliputi sumber-sumber dana yang akan diperoleh, kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi, proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. Nah, biasa kalau misalnya kita membutuhkan modal dari atau pendanaan dari bank, biasa mereka membutuhkan laporan laba rugi. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengetahui apakah bisnis ini bisa continue seperti itu. Jangan sampai mereka kasih pendanaan kemudian terjadilah kredit macet. Ya, kebanyakan kan seperti itu. Banyak bank-bank yang menggelontorkan dana kepada pebisnis, kemudian bisnisnya tidak jalan. Nah, makanya penting ada proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. Biasanya untuk di awal-awal memulai bisnis itu belum terlalu banyak pembeli, ya kan? Karena kita baru membuka seperti itu. Jadi butuh yang namanya juga
marketing. Nah, marketing itu seperti promosi dari door to door ataupun dari iklan-iklan seperti itu. Kemudian kriteria penilaian investasi dan resiko keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Nah, itu tadi. Jadi pendana atau funding kita itu bisa menilai kalau misalnya hutangnya misalnya kita pinjam 50 juta. Nah, 50 juta ini kita lihat di toko kelontong ini apakah dia bisa untuk menunjang awal berdirinya perusahaan atau berdirinya toko kelontong kita. Nah, kalau misalnya bisa, mereka akan menambah permodalan kita. Jadi kalau misalnya tidak ada kredit macet, lancar pembayaran, maka pemodal itu tadi menambahkan biaya permodalan kita. Next. Nah, ini dari sumber-sumber dana. Dari modal asing, pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan seperti modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, ataupun lembaga keuangan lainnya, dan pinjaman dari perusahaan non-bank. Di sini apakah sudah ada yang pernah pinjam ataupun melakukan permodalan di bank atau di lembaga-lembaga keuangan yang lain? Belum ada. Di leasing yang untuk pembiayaan motor belum ada ya? Ya. Cash. Oke. Jadi untuk leasing, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya itu biasa mereka pasti ada perhitungannya untuk meminjamkan ataupun memberikan modal. Jadi kayak serupa ada proposal pengajuan seperti itu. Di Gorontalo sendiri itu ada beberapa lembaga ataupun perusahaan leasing kayak Kredit Plus, VIV, apa lagi ya kalau di Gorontalo? Pendanaan. Pegadaian juga sekarang mulai kerjasama untuk peminjaman modal kredit ya, kredit usaha rakyat. Bank juga ada sekarang, bank-bank sentral. Ada Bank BRI, Mandiri, BNI, Muamalat sekarang sudah terbuka. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memulai bisnis dan tidak punya modal, itu bisa untuk mengajukan pinjaman ke sini. Tapi dengan catatan harus membayar seperti itu. Karena ada yang dipinjamkan modal, tapi ketika 6 bulan berjalan mereka kredit macet dan tidak mau membayar lagi. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian ada modal sendiri, setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba, dan dari laba yang belum dibagi. Nah, kalau untuk perusahaan yang perusahaan yang membutuhkan modal besar, itu biasa mereka gabungan ya. Gabungan itu misalnya dari 1, 2, 3, 4, 5 orang, mereka itu bertugas sebagai pemegang saham. Misalnya si A modalnya 50 juta, misalnya perusahaan yang dibangun sekitar 1 miliar. Nah, jadi mereka dari beberapa orang ini terbagi-bagi mau memberikan modal berapa. Kayak juga di City Mall Gorontalo. Jadi itu bukan perusahaan perseorangan, tapi saham gabungan dari beberapa orang. Nah, itu nanti mereka mendapatkan laba atau keuntungan. Jadi misalnya si A dan si B 50 juta. Nah, itu keuntungannya misalnya per tahun ataupun per bulan misalnya 55 juta. Berbeda dengan yang sahamnya 100 juta atau 200 juta, pastinya labanya lebih tinggi dari yang 5 juta itu tadi. Oke, next. Biaya kebutuhan investasi. Nah, biaya preinvestasi yaitu biaya pembuatan studi, biaya pengurusan izin, biaya pembelian aktiva tetap, tanah, mesin, bangunan, peralatan, inventaris kantor, aktiva berwujud lainnya, tetap tidak berwujud, goodwill, hak cipta, dan lisensi. Nah, kalau yang kita ambil tadi itu kan contohnya toko kelontong. Kalau perusahaan agak sedikit besar, dia kayak misalnya mau buka
kredit furniture ya, jadi kayak televisi, kulkas, mesin cuci dan lain-lain, itu kan membutuhkan modal yang sangat besar. Contohnya dia harus punya bangunan yang kondusif seperti itu untuk barang-barang. Jadi barang-barang yang akan didisplay, barang-barang yang akan disimpan, dan barang-barang untuk stok. Nah, jadi dia membutuhkan bangunan, peralatan, inventaris kantor, dan aktiva berwujud lainnya. Harus juga punya izin, jadi harus ada IMB-nya. Ya, jadi tidak ujuk-ujuk langsung berdiri. Jadi harus dipersiapkan segala sesuatunya untuk membuka perusahaan itu. Kira-kira ada yang mau kasih contoh perusahaan lain yang modalnya tidak terlalu besar? Apa ya? Toko kosmetik. Ya. Jadi kalau toko kosmetik itu berarti kita harus terkoneksi dengan supplier-supplier, ya kan? Misalnya dari produk Wardah, dari produk makeover, produk apa lagi? Produk kecantikan lainnya. Hanasui, Scarlett, apa lagi? Scientific, terus apa? G2G. Kalau yang untuk remaja-remaja apa ya? Femina ya? Ya, Femina. Kalau di Gorontalo sendiri untuk toko kosmetik ada apa ya? Di mall ini apa ya namanya? Oh, Sam ya? Sosiola. Terus yang di JDS bawah ini? Erbisol. Apalagi? Ya, dan beberapa toko kosmetik yang lain. Jadi mereka harus punya relasi dengan supplier-supplier kosmetik. Karena kan kalau kosmetik itu dia punya expire-nya itu sangat dekat, ya kan? Beda dengan makanan dan barang-barang yang lain. Jadi kalau kosmetik itu dia jangka waktunya memang hanya 2 tahun. Jadi kalau teman-teman mau membeli satu produk harus perhatikan expired-nya. Karena kalau kayak bedak itu kan biasa kita beli itu pakainya berapa lama? Kalau untuk bedak 1 bulan, 2 bulan. Kalau kayak blush on atau maskara lama kan? Maskara itu bisa sampai 6-7 bulan, kecuali dia kering itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, jadi kita harus memperhatikan itu karena biasa toko-toko kosmetik itu tetap menjual karena mereka juga tidak mau rugi kan. Ada pedagang-pedagang yang nakal seperti itu. Tapi kalau kayak perusahaan toko kosmetik yang sudah bonafit itu biasa mereka masih 6 bulan masuk masa expired itu sudah mereka keluarkan dari display. Kalau untuk yang agak besar sedikit apa ya? Makeover yang internasional, merek-merek ini. Merek-merek luar. Kalau Wardah, Sari Ayu, Mustika Ratu kan masih dalam negeri ya. Kalau produk luar ini apa ya? Maybelline, apa lagi ya? Dan beberapa produk-produk lainnya ya. Jadi itu membutuhkan aktiva tetap yang berwujud. Jadi perlu untuk menyediakan tempat. Kemudian di sini ada hak cipta, ada juga lisensi. Nah, jadi kalau misalnya ada ya toko kosmetik kayak kalau Oriflame itu ya. Kalau Oriflame itu kan tidak bisa dijual secara langsung ataupun tidak punya tokonya. Jadi mereka perusahaan direct selling. Jadi mereka tidak punya display barang. Jadi produknya Oriflame ataupun produk-produk internasional yang lain itu tidak didisplay barangnya. Jadi kalian akan sulit mendapatkan di toko-toko. Itu akan didapatkan di kayak membernya ataupun brand partnernya seperti itu. Ada biaya lainnya, ada gaji karyawan, ada biaya listrik, biaya telepon, air, pajak dan biaya pemasaran. Nah, biasanya untuk memulai bisnis itu paling besar di biaya pemasaran. Biaya pemasaran itu promosi.
ya. Jadi kalau misalnya kalian ikut Car Free Day, biasa ada perusahaan-perusahaan baru yang mempromosikan seperti itu, mempromosikan apa yang mereka jual. Misalnya kalau ada susu ataupun popok baru, kayak ada salah satu produk yang baru luncur, itu mereka harus uji layak dulu ke masyarakat. Apakah ini akan terterima di masyarakat atau tidak. Nah, makanya untuk kebutuhan investasi itu penting untuk dipertimbangkan karena sangat penting. Oke, baik, sampai di situ teman-teman, apakah ada yang kurang dimengerti ataupun yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya Bu mau bertanya. Oke, silakan langsung pertanyaan. Bu, kita kan sebagai mahasiswa nih mau mencoba membuat suatu usaha, tapi kita terkendala dari modal. Apakah ada usaha yang kita lakukan tanpa menggunakan modal? Terima kasih. Oke. Pertanyaannya, apakah ada usaha yang tidak membutuhkan modal? Ada, banyak ya. Jadi kalau di era sekarang ini banyak sebenarnya peluang-peluang bisnis yang bisa kita bikin tanpa harus modal besar. Tapi kita harus ingat bahwa modal utama bisnis itu tidak hanya aspek keuangan, tapi ada aspek sumber daya manusia. Nah, kalau misalnya kita punya kompetensi ataupun skill yang bisa membuat bisnis kita itu dilirik, maka aspek keuangan itu adalah aspek kesekian, seperti itu. Jadi pertanyaannya apakah bisa? Bisa. Contohnya kayak konten kreator ya. Jadi di zaman sekarang itu kita bisa misalnya bikin video atau video edukasi yang bisa kita jadikan ladang bisnis ya. Misalnya belajar berbahasa Inggris yang baik dan benar, ya kan? Kalian sering lihat kan, sering muncul di beranda Facebook ataupun beranda Instagram itu ada yang menjual jasa untuk guru bahasa Inggris seperti itu, ataupun spelling and grammar di Instagram, ya kan? Terus yang kedua ada juga jasa pembuatan website, ya kan? Jasa pembuatan website itu kan sekarang kita tidak perlu bangunan fisik, tapi kita cukup untuk lewat media sosial. Misalnya bagi teman-teman yang membutuhkan jasa website bisa menghubungi kontak person kami seperti itu. Itu kan juga tidak membutuhkan modal, ya, tapi hanya perangkat. Kalau untuk perangkat kan biasa kita sudah punya handphone, kita sudah punya laptop, jaringan internet juga sudah memadai. Jadi itu akan sangat dengan mudah. Kemudian apalagi? Jasa ketik gratis misalnya. Jadi kalian membuka jasa pengetikan. Jadi itu biasanya pasarnya anak-anak mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa kelas karyawan misalnya, mereka sangat membutuhkan jasa pengetikan itu. Per lembar kalian bisa kasih tarifnya 5.000 per lembar ya, karena itu selain mengetik juga turut kasih materinya seperti itu. Jadi mereka tinggal tunggu selesai saja. Kemudian ada juga homemade ya, makanan homemade. Jadi kalian bisa bikin produk dari rumah yang tidak membutuhkan modal besar, kayak bahan-bahan yang tersedia di rumah, kayak misalnya pisang goreng tapi dilaburi dengan coklat tiramisu. Nah, itu bisa kalian jual dari rumah dan itu tidak membutuhkan modal yang besar. Dan masih banyak lagi yang tidak membutuhkan modal besar seperti itu. Oke, cukup pertanyaannya? Jawabannya? Iya. Apa ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekian video pembelajaran dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Semoga ini menjadi pertimbangan yang baik bagi tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.